Pembahasan untuk nomor satu, bab 2. Pertama-tama yang ditanyakan bahwa tentukan komponen support reaction pada titik tetap A pada balok cantilever. Pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat free body diagramnya terlebih dahulu. Setelah kita buat free body diagramnya, maka yang kita cari pertama-tama adalah sigma fx sama dengan K. Jika kita lihat pada free body diagramnya, di sebelah bagian kanan kita dapat menemui bahwa besaran 4 n agar tegak lurus dengan sebelah kirinya, maka kita katakan dengan cos 30 derajat. Maka di sini kita bisa menemukan besaran atasnya sama dengan 4 dikali cos 30 derajat. Sama dengan 4 dikali setengah. Jawabannya 2 per 3. Namun jika kita gunakan akan menjadi bilangan desimal dengan besaran 3,4. Lalu selanjutnya kita bisa mencari sigma F-nya sama dengan 0. Kita dapat mencari AY yang dikurangi 6 dikurangi 4 yang 30 derajat sama dengan 0. Maka AY-nya sama dengan 6 ditambah 4 yang 30 derajat sama dengan 6 ditambah 4 dikali 6. Sehingga hasilnya adalah 6 ditambah 2 yakni 8 km. Nah, setelah kita temui sigma atau AX dan AY-nya, maka kita bisa mencari besaran MA-nya. Dengan sigma MA sama dengan 0, maka MA dikurangi 6 dikali 1,5 kurangi 4 cos 30 derajat 1,5 dikali sin 30 derajat dikurangi lagi dengan 4 sin 30 derajat dikali 3 ditambah 1,5 dikali cos 30 derajat sama dengan 0. Maka kita dapat menemukan angka besaran A sebesar 20,2 N dikali meter. Sekian pembahasan dari nomor 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aulia Yuningrum. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas mekanika teknik kedua di nomor 2. Jadi yang pertama saya akan menggambarkan dahulu. Ini gambarnya sudah saya langsung buat ke free body. Jadi langsung aja kita gambar. Oke, jadi dari arah sini itu ada gaya. Ini kita anggap aja ini karena dari sumbu X, jadi kita anggap aja di sini di sumbu X. Terus ke bawah itu ada sumbu Y, jadi kita tulis AY. Setelah itu di sini ada tension, tensionnya itu arahnya ke atas. Terus ini ada tension, arahnya agak miring karena di sini ada katrol. Dan ini ada tension. Di tension ini diketahui bahwa ada segitiga, di sini besarnya 2 dan di sini 1. Karena di sini tidak diketahui nilainya, maka kita cari dulu nilainya. Mencari nilainya dengan menggunakan rumus Pythagoras biasa, yaitu kita masukkan nilainya A kuadrat plus B kuadrat, yaitu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 5. Setelah itu dari sini kita ambil garis yang sama dengan tensionnya. Di sini diketahui kalau nilainya 5 ft, 5 feet, dan di sini juga sama 5 feet. Lalu besar ke sini 3 feet. Dan di sini juga ada arah, dan ini besarnya diketahui 80 lb. Oke, jadi di sini diketahui kalau W sama dengan 80 lb. Yang pertama itu yang harus kita lakuin, hitung reaksi untuk struktur tertentu.
Nah, untuk hitung reaksi untuk strukturnya itu kita menggunakan persamaan kesetimbangan. Di mana persamaan kesetimbangan itu gaya tegangan yang berpindah pada kawatnya sama besarannya pada seluruh kali. Jadi penjumlahan momen untuk di titik A itu kita gunain persamaan sigma MA sama dengan 0. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, aku Dio dan di sini aku akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh temanku. Nah, pertama-tama kita akan mencari tegangan pada tali. Tegangannya pertama, T yang pertama kali dengan jaraknya yaitu 5. Kenapa positif? Karena arahnya mengarah ke atas. Kemudian ditambah T yang ini dikali dengan jaraknya 10, kemudian dikali depan per miring, atau bisa kita lihat di sini 2 per akar 5. Kemudian kita kurangi dengan 80 dikali dengan jaraknya 13 sama dengan 0. Kemudian di sini kita mendapati 5T plus 8,944 T dikurangi dengan 80 kali 13 1040 sama dengan 0. Kemudian kita mendapati 13,944 T dikurangi 1040 sama dengan 0. 1040 nya kita pindahkan ke sebelah kanan, maka 13,944 T sama dengan 1040. Kemudian T sama dengan 1040 per 13,944. Di sini kita mendapati T-nya sama dengan 74,503 lb. Atau kita dapat bulatkan T-nya senilai 74,6 lb. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya email Dewi Jaya Putri akan melanjutkan dari penjelasan Dio. Oke, sekarang kita akan menghitung reaksi pin A yang dari sumbu X dulu. Oke, seperti biasa kita menggunakan rumus sigma fx sama dengan 0. Nah, di sumbu X kita lihat ada AX ya, ini kurang yang tadi ini 74,50.
Kita menggunakan cos yaitu 1/5 samping miring sama dengan 0. Kalau kita hitung, ini pindah ke kanan adalah 33,35 LB. Dan bisa kita simpulkan bahwa AX-nya adalah 33,4 LB. Lanjut ke sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Di sumbunya kita lihat ada tegangan tali yang ini, dan ada 80 lb ke bawah. Oh ya, dan ada AY juga. Kita hitung tegangannya 74,583 tambah 74,583 dengan sinnya yaitu depan per samping 2/5 min 80 dan min AY sama dengan 0. Kita hitung, ini menjadi 66,709 minus 80 minus AY sama dengan 0. Dijumlah ketemu 141,292. Kita kurangin menjadi 61,29. AY-nya ketemu yaitu 61,29 lb. Dan bisa kita simpulkan bahwa AY-nya adalah 61,3 lb. Oke, baik, di sini kita udah mengerjakan semuanya. Jadi kita mendapati bahwa nilai yang diperoleh dari katrol bebas gesekan dan dengan berat silinder 80 lb adalah T-nya kita dapati 74,6 lb yang ini. Kemudian AX-nya kita mendapati 33,4 lb. Kemudian yang terakhir AY-nya senilai 61,3 lb. Sekian penjelasan nomor 2 dari kami perwakilan kelompok 8. Saya Zahra Aulia Indro. Saya Dio Paskamesa. Dan saya Imelda Wijaya Putri. Terima kasih. Kami akan membahas soal nomor 3 dan akan dimulai dari saya sendiri, Rio Juniorsan. Nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu dan kita menelaah terlebih dahulu apa sih maksud untuk soal nomor 3 ini. Dikatakan bahwa sebuah pipa ini mengalami kontak dengan titik A, B, dan C. Yang mana kita disuruh untuk menentukan bahwa bagaimana sih reaksi pada titik-titik yang diperlukan. Tadi titik A, titik B, dan juga titik C. Nah, dalam menopang gaya yang diberikan sebesar 300 Newton. Nah, dengan mengabaikan ketebalan pipa dalam perhitungan. Maka di sini dari soal kita udah tahu bahwa kita punya sebuah gaya yang nantinya itu akan diberikan untuk menopang gaya sebesar 300 Newton. Atau dalam artian nanti itu bisa kita gambarkan dalam body diagramnya. Nah, sekarang saya akan menggambarkan kemudian yang ditanya adalah bagaimana reaksi pada titik A, titik B, dan juga titik C. Nah, untuk gaya itu sendiri itu bisa banyak ya, bisa gaya normal dan sebagainya. Nanti kita lihat apa sih yang sebenarnya menjadi titiknya. Nah, kemudian maka saya mulai terlebih dahulu dari gambar pada soal. Jadi saya akan menggambarkan gambar yang tersedia pada soal agar lebih memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, misalkan di sini ada sebuah pipa, di mana pipa ini itu diberikan 3 buah titik, yaitu titik nantinya dari beberapa. Nah, pipa ini ternyata itu punya ukuran. Jadi titik ini, kita gambarkan bebannya terlebih dahulu. Ini adalah titik C, dan kemudian ada beban satu lagi. Lebih kurang gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini ada titik B dan juga di sini ada titik A. Di
di mana jarak titik A ke titik B itu bernilai 0, atau berjarak 26 meter. Lalu dari titik B ke titik A itu berjarak sekitar 0,15 meter. Kemudian dari titik C ke titik B itu berjarak sekitar 0,5 meter. Dan dari titik C ke titik beban yang akhir atau beban yang harus ditetapkan itu bernilai jarak 0,5 meter. Juga diketahui dari soal itu di sini ada beban sebesar 300 Newton yang harus dibebankan dan kemudian dengan jarak 30 derajat Celcius. Kemudian juga untuk kemiringan dari beban ini yaitu di sini adalah sekitar 30 derajat. Nah, itu informasi dari soal. Sekarang saya akan memulai dari menggambarkan terlebih dahulu free body diagramnya. Nah, kalau kita melihat di sini yang jelas kita gambar sudah jelas ini. Ada sebuah beban yang nantinya itu bernilai 300 Newton. Yang kemudian ada penopangnya, lalu bisa kita tarik ke atas seperti ini. Nah, di sini 300 Newton itu kemudian dia itu sudutnya adalah atau kemiringannya itu sebesar 30 derajat. Nah, kita tahu bahwa titik C ini ternyata adalah permukaannya bersinggungan kan dengan dari si penopang tersebut. Karena dia bersinggungan, maka di sini ada yang namanya gaya normal, yaitu gaya normal dari titik C, yaitu sebesar Fc. Kemudian juga ada dari titik B. Kita tahu bahwa gaya titik B ini ternyata dia itu menopangnya ke bawah. Jadi sebenarnya itu kalau menopangnya ke bawah dan tegak lurus itu kita sebut sebagai gaya berat. Jadi kalau dia ke atas normal, ke bawah dia berat. Tapi karena yang kita pedulikan di sini adalah berapa nilai gayanya, maka kita tidak perlu spesifikasikan ya. Kita cukup langsung masukkan saja. Nah, di sini ada titik gaya B atau FB. Arahnya berlawanan dengan si FC. Kemudian juga ada titik A. Nah, kita tahu bahwa gaya itu akan baik gaya berat ataupun gaya normal itu akan tegak lurus terhadap bidangnya. Kita tahu bahwa tadi titik A itu berada di sini. Maka kalau kita perhatikan gaya tegak lurusnya itu ya berarti antara ke sini. Nah, karena dia menopangnya kepada bawah, maka gaya beratnya bakal jatuh ke bawah. Maka di sini ada yang namanya kita sebut sebagai gaya FA. Nah, untuk kemiringannya sendiri berapa? Nah, atau sudutnya. Nah, sebenarnya kita bisa asumsikan dari sini ya. Kita tahu bahwa sudut di sini itu sekitar 30 derajat. Sebenarnya kalau kita tarik dari garis lurus di sini, nah kalau kita perhatikan sebenarnya kalau kita berikan sebuah garis di sini atau titik, ini kan membentuk 30 derajat. Ketika membentuk 30 derajat dan kita tarik garis lurus, ingat sudut ini saling berhadapan. Yang dimana kalau sudut saling berhadapan seperti ini, nilainya akan sama. Berarti baik sudut kita asumsikan sudut A di sini juga bakal A nilainya. Maka kita bisa asumsikan bahwa karena tadi sudutnya ini dari awal 30 derajat dan ketika ditarik dan di belakang garis itu 30 derajat, maka di sini juga harusnya 30 derajat. Nah, kemudian untuk membantu sedikit bahwa nantinya apabila diminta analisis dalam fx, maka di sini adalah gaya 300 Newton 300 Newton sin 30 derajat dan juga tadi gaya di sini ada gaya 300 Newton cos 30 derajat. Nantinya untuk analisis equilibrium akan dilanjutkan oleh teman saya Ardel. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis mengenai equilibriumnya di aksis X dan aksis Y. Yang pertama, kita menganalisis dari X dulu, dari suku X. Kita seperti rumus biasanya fx sama dengan 0, sigma fx. Nah, lalu kita bisa lihat dari sini yang bekerja pada sumbu X itu ada f yang di sini dan juga fa juga ya. Jadi kita bisa tuliskan negatif 300 sin 30 derajat ditambah fa cos 30 derajat sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa membuat persamaan fa sama dengan 300 sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat. Maka kita bisa tahu magnitudo dari FA itu sama dengan 173 meter. Nah, setelah itu kita bisa analisis dari sumbu ininya. Kita buat lagi sigma FB sama dengan 0. Nah, di sumbu ini yang bekerja ada ini F yang 300
Newton ini dan Fc. Jadi kita buat negatif 200 cos 30 derajat dikurangi, oh ya sama FA juga ya guys, dikurangi FA sin 30 derajat dikurangi FB tambah FC sama dengan 0. Nah dari sini kita bisa membuat persamaan FC dikurangi FB sama dengan 346,4. Karena sebelumnya kita udah menemukan persamaan F dikurangi FB sama dengan 346,4 Newton. Selanjutnya kita harus mencari masing-masing nilai dari FC dan juga FB melalui momen gaya yang berada di titik A. Bahkan kita bisa mengetahui bahwa sigma MA sama dengan 0. Nah, lalu kita bisa meninjau gaya-gaya yang bekerja pada sigma MA ini. Nah, yang pertama itu ada 300 cos 30 karena arahnya ke bawah sehingga saya tuliskan negatif 300 cos 30. Lalu ulangan yang digunakan itu 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,15 sehingga jadi 1,15. Selanjutnya gaya yang bekerja itu 300 sin 30. Dan lengannya itu yang 0,26 meter kubik. Selanjutnya gaya yang bekerja itu FC dengan lengannya itu 0,5 ditambah 0,15 sehingga di sini ditambah FC dikalikan 0,65. Lalu selanjutnya itu ada FB dan karena arahnya berlawanan saya tuliskan negatif FB dikalikan dengan 0,15 yang ada di sini. Nah ini sama dengan 0. Nah dari persamaan ini bisa kita olah menjadi negatif 299,78 ditambah 0,65 FC dikurangi 0,15 FB sama dengan 0. Nah dari sini kita bisa mensubstitusikan nilai FC-nya yaitu 346,4 ditambah FB. Jadinya 0,65 dikalikan 346,4 ditambah FB dikurangi 0,15 FB sama dengan min 259,78 sehingga di 225,16 ditambah 0,65 FB dikurangi 0,15 FB sama dengan 259,78. Lalu 0,65 FB dikurangi 0,15 FB sama dengan 34,6. Dan di sini kita bisa dapatkan FB sama dengan 34,6 dibagikan 0,5 sehingga FB-nya sama dengan 69,2 Newton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rio. Baiklah, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari teman saya Abdel dan juga teman saya Alma. Selanjutnya saya akan memfinishkan soal ini. Nah, sebenarnya tadi kita sudah peroleh bahwa FB adalah 69,2 Newton. Tapi kita diminta menentukan FA, FB, dan juga FC. Ada yang masih missing? Tentu ada ya, yaitu FC. Nah, karena tadi FC, hubungannya terhadap B apa? Kita lihat dari persamaan sebelumnya. Bahwa tadi ternyata hubungan FC terhadap B yaitu FC sama dengan 346,4 Newton ditambahkan dengan FB. Nah, FB kan tadi sudah kita peroleh ya, maka FC akan sama dengan 346,4 Newton ditambahkan dengan FB sama dengan 346,4 Newton ditambahkan dengan 69,2 Newton. Maka kita peroleh hasilnya adalah 415,6 Newton. Atau kalau kita bulatkan itu mendekati sekitar 416 Newton. Maka dari soal ini sudah kita tahu ya bahwa dari soal yang awal dikatakan bahwa bagaimana sih ketika tegangan dari suatu benda itu diberikan 300 Newton,
Maka berapa sih tegangan di tiap titik-titik atau respon dari tiap titik-titik yang kemudian secara tidak langsung itu mengalami perkenaan atau pertemuan antara bidangnya. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa FA adalah 173 Newton, FB adalah 69,2 Newton, dan FC adalah 416 Newton. Sekian untuk pembahasan soal nomor 5, dan kami harapkan bahwa teman-teman bisa mengerti. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ditanyakan secara langsung. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas 2 yang nomor 4, static equilibrium yang kedua. Di sini sudah jelas untuk FBT-nya sendiri. Di sini karena di soal adalah bentuknya trapezoid load, kita dipecah jadi uniform load-nya, distributed load-nya, yaitu kotak persegi panjang, sehingga memberikan poin load di tengah, yaitu 600 Newton dikali 6, yaitu dari distance-nya yang di bawah ini, sehingga dihasilkan poin load sebesar 3.600 Newton. Kemudian untuk yang load dari segitiga sendiri didapatkan dari sepertiga dikali distance, yaitu 3 meter ini, sehingga diberi jarak sebanyak 1 meter di bagian kiri. Kemudian untuk poin load-nya dengan rumus segitiga setengah dikali 300 Newton. 300 Newtonnya sendiri diperoleh dari 900 dikurangi 600. Kemudian dikali 3 yaitu distance, sehingga diperoleh 450 Newton. Kemudian di sini kita disuruh mencari gaya reaksi dari gaya-gaya yang belum diketahui, yaitu terdapat Bx yang ke arah kanan dan By ke arah bawah, dan juga Ay ke arah atas. Ya, ini equation yang sudah kami dapatkan. Bx sendiri bisa didapat dari sigma Fx sama dengan 0, langsung bisa didetermine hasilnya, sehingga Bx sama dengan 0 Newton. Kemudian untuk mencari Ay, kita mendapatkan dari sigma momen B sama dengan 0. Sigma momen B diperoleh dari point load yang 3.600 ini dikali 3 distance-nya ke kanan, karena kita mencari Ay yang di sebelah kiri. Kemudian diperoleh 600 Newton dikali 6 dikali 3 sebagai distance-nya, ditambah setengah dikali 300 dikali 3 dikali 5 dari distance 3 meter ditambah 2 meter. Kemudian dikurangin Ay dikali 6 untuk distance yang di bawah, karena Ay yang akan kita cari. Selanjutnya Ay dikali 6 sama dengan 10.800 ditambah 2.250 Newton. Kemudian kita peroleh Ay sama dengan 13.050 Newton dibagi 6, sehingga didapatkan 2.175 Newton. Selanjutnya untuk gaya reaksi dari By sendiri bisa kita peroleh dari sigma momen A sama dengan 0. Kita cari B-nya, B dikali 6 dari distance-nya dikurangi setengah kali 300 kali 3 kali 1 dari distance yang kiri di FBD, dikurangi 600 Newton dikali 6 dikali 3, yaitu 1 ditambah 2 bagian kiri sama dengan 0. By dikali 6 sama dengan 450 diperoleh dari hasil ini, ditambah 10.800 dari hasil ini. Kemudian By sama dengan 11.250 Newton dibagi 6, sehingga dihasilkan 1.875 Newton untuk gaya reaksi dari By. Halo, perkenalkan nama saya Edi Mustafa Yulianto. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan soal nomor 5, tugas mekanika teknik yang kedua. Jadi di sini tugas saya adalah menggambarkan free body diagram pada soal nomor 5. Jadi di sini ada sub miring dengan kemiringan di sini 5, 12 dan 13 dengan gaya 26 Newton. Nah, di sini dan di sini jaraknya adalah
2 meter. Kemudian dari sini sampai sini dengan jarak 4 meter. Kita di sini adalah A, di sini B. Kemudian diberikan gaya dari atas, yaitu F. Kemudian ada garis miring di sini sebagai tempat dengan sudut kemiringan di sini 5, 4, dan 3. Oke, jadi free body diagramnya dengan mudah kita gambarkan, yaitu meter, meter, kemudian di sini ada 13, 5, dan di sini ada F, dan di sini sisa 4, 3, dan 5. Di sini B, di sini A, di sini AZ, dan di sini maksudnya di sini AX, di sini AY. Dari ke atas, itu samping, kemudian ke sini, gayanya ini juga ke sini, dan ini gayanya ke sana. Itu adalah free body diagramnya. Baik, perkenalkan saya Fitri Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan dari pribadi diagram yang sudah dijelaskan oleh Edi tadi. Nah, di sini diketahui bahwa P sama dengan 50 kilonewton. Nah, yang ditanya adalah gaya F dan AX serta AY-nya. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama tuh diketahui bahwa sigma MA sama dengan 0, sehingga 26 per 12 per 13 dikali 2 dikurang F6 dikurang F dikali 6 tambah 35 kali 50 kali 6 sama dengan 0. Lalu ini 48 dikurang F kali 6 tambah 180 sama dengan 0. Next adalah 132 dikurang F kali 6 sama dengan 0. F kali 6 sama dengan 132. Jadi F sama dengan 132 dibagi 6 dapat 22 kilonewton. Baik, saya Lovia Farvista Reflindia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pengerjaan nomor 5 yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini ditanyakan pula AX serta AY, AX dan AY. Saya akan mulai untuk mencari AX terlebih dahulu dengan cara sigma Fx sama dengan 0. Di sini ada 3 komponen X. Yang pertama ini 26 kilonewton, kemudian yang ini BC dengan tension 50 kilonewton, kemudian AX
Jadi langsung dituliskan saja 50 cos theta dikurangi AX karena AX ke kiri, kemudian dikurangi lagi 26 karena ke kiri dikali cos theta sama dengan 0. Kita masukkan cos theta-nya, karena cos jadi ini 4/5. 50 dikali 4/5 minus AX dikurangi 26, karena ini cos juga jadi ini 5/13 dikali 5/13 sama dengan 0. Kemudian ini kita dapat 40 dikurangi AX dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi AX-nya sama dengan 40 dikurangi 10, 30 kilonewton. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan untuk mencari AY-nya. Jadi di sini juga ada 3 komponen AY. Yang pertama dari 26 kN ini, yang kedua dari FBC, kemudian yang ketiga dari AY-nya itu sendiri. Kita mulai dengan sigma FY sama dengan 0. Yang pertama, kita langsung aja 50 sin karena mengacunya pada sumbu Y, kemudian dikurangi 26 sin, kemudian ditambah AY. Oh ya, kemudian ada satu tambahan lagi dari komponen Y, yaitu F. Karena F ke bawah jadi dia min ini sudah dicari oleh teman saya 22 sama dengan 0. Kemudian kita langsung masukin aja 50 dikali 3/5 dikurangi 26 dikali 12/13, kemudian ditambah AY yang kita cari dikurangi 22 sama dengan 0. Ini ketemu 30 dikurangi 24 ditambah AY dikurangi 22 sama dengan 0. Sehingga AY-nya ketemu 16 kilonewton. Sekian pembahasan nomor 5, perwakilan kelompok dari 8. Saya ini Mustafa Yulianto. Saya Lovia Fadista Revlindia. Saya Fitri Salsabila. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.